Perkenalkan, gue Wendy Dermawan dari Telkom 22. Di sini akan menjelaskan mengenai proses pembuatan KIMAP berdasarkan proof table. Jadi kalau di video sebelumnya itu lebih menjelaskan mengenai dasar teori dari KIMAP. Di sini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi KIMAP, yakni gimana kita bisa menurunkan persamaan boolean yang sederhana dari truth table yang diberikan. Nah, gue jelasin dulu tentang minterm dan maxterm. Mungkin udah disinggung juga di kelas dosen kalau minterm itu merupakan sum of product, yakni dia berupa penjumlahan dari hasil kali. Jadi inputnya minterm itu berupa formula dalam bentuk n. Sedangkan kalau maxterm itu merupakan product of sum, dia merupakan perkalian dari hasil penjumlahan, hasil akhirnya perumusnya itu merupakan bentuk OR atau ditambah. Jadi sebuah persamaan hanya dapat dikatakan sebagai minterm atau maxterm hanya ketika persamaan itu mencakup seluruh variabel yang digunakan. Contohnya di sini, gue menggunakan memiliki 3 input di dalam persamaan ini, dan di mintermnya itu masing-masing digunakan. Berbeda dengan kalau misalnya gue bikin x, y aksen. Ini tidak bisa dikatakan minterm karena z ini, nilai z tidak direpresentasikan dalam persamaan ini. Berarti ini bukan minterm. Ini hanya SOP biasa. Gitu. Udah lebih sama untuk maxterm, tapi perlu diperhatikan kalau untuk minterm itu ketika dia bernilai 0, dia dituliskan dan x aksen, y aksen, z aksen. Kalau untuk 0, kalau untuk 1 dia dituliskan x aksen, y aksen, z. Sedangkan kalau untuk maxterm itu berbeda, kebalikannya. Ketika dia bernilai 0, dia dituliskan x plus y plus z plus z, nggak ada aksennya. Sedangkan ketika dia bernilai 1, contohnya di sini 001, itu dituliskan s tambah y tambah z aksen. Jadi ketika dia bernilai 1 bernilai aksen, berbeda dengan di minterm. Jadi bagaimana penggunaan minterm dan maxterm di praktikum itu kita lebih aplikasinya. Jadi kita mengaplikasikan minterm dan maxterm untuk menentukan output dari sebuah truth table gitu. Jadi gue contohin aja langsung. Misalkan gue diberikan sebuah soal dengan minterm 0,2,4 gitu. Berarti maksudnya apa? Berarti kan di setiap truth table ini memiliki nilai indeks. Nilai indeks ini setara dengan nilai BCD atau nilai binary kode desimal dari inputnya si truth table kan. Inputnya tiap baris. Jadi di sini nilai indeksnya itu bakal sama dengan 0. Di sini itu 001 sama dengan 1. Di sini 010 sama dengan 2 dan seterusnya sampai 7. 111 itu 7. Nah, jadi outputnya itu nilai output gantung sama apakah nilai indeks itu ada di dalam minterm ini. Contohnya untuk 0, karena ada di minterm, maka nilainya 1. Untuk 1 nggak ada di minterm, makanya nilainya 2. Untuk 2 ada di minterm, nilainya 1. Dan untuk 4 ada, berarti nilainya 1. Untuk yang nggak ada di dalam minterm ini, berarti nilai outputnya itu, untuk indeks itu adalah 0. Gitu. Masuk maxterm. Jadi contoh maxtermnya itu, contoh soalnya itu dituliskan dengan pi m besar. Kalau tadi itu sigma m kecil untuk minterm, untuk maxterm dia pi m besar, misalkan 0, 1, dan 3 gitu. Indeks 0 itu tertera, jadi nilainya 0. 1 juga tertera, jadi nilainya 0. 2 nggak tertera, nilainya 1. Dan 3 tertera, nilainya 0. Berarti untuk yang lainnya itu nilainya 1. Nah, jadi bisa kita lihat dari minterm dan maxterm ini kita bisa menyusun sebuah truth table berdasarkan input yang diberikan. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan ke KIMAP. Jadi kan dari minterm kita bisa ubah ke bentuk truth table. Nah, truth table ini bisa kita ubah lagi ke bentuk KIMAP, di mana KIMAP ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan rumus paling sederhana dari persamaan itu, dari persamaan di KIMAP ini. Jadi caranya itu gimana? Jadi kita coba masukin dulu minterm ke dalam truth table. Berarti untuk 0 itu karena tertera itu nilainya 1, ini 1. Mendapatkan truth table-nya. Sekarang kita bisa mengubah menjadi bentuk KIMAP. Jadi langkah pertamanya itu kalian perlu tentukan dulu ukuran dari KIMAP-nya. Jadi dari truth table mungkin bisa dilihat kalau ukurannya itu adalah 8 kan. Di sini ada indeks 0 sampai indeks 7. Berarti ada 8 buah output. Nah, kurang lebih untuk KIMAP itu sama, yakni rumusnya itu 2 pangkat n. Di mana n itu adalah jumlah input yang kita berikan. Kalau di sini kan input yang kita berikan itu ada 3 buah. Berarti dia bakal 2 pangkat 3 atau 8. Jadi maka ada 8. Jadi KIMAP-nya harus berukuran 8 dan bisa direpresentasikan dengan 2 cara. Yakni itu bisa 4 kali 2 atau 2 kali 4. Maksudnya ini adalah jumlah baris dan kolomnya. Kalau yang ini itu jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya ada 2. Yang ini itu jumlah
barisnya ada 2, jumlah kolomnya ada 4. Buat praktikum kita lebih umum pakai yang ini. Tapi hasil output dari kedua keymap jenis keymap ini bakal sama aja. Cuman kita lebih senang pakai yang ini aja. Terus kita perlu tentuin nilai bit dari masing-masing kolom dan baris di keymap. Jadi kalau di sini kan terlihat ini 0 dan 1 doang. Karena di sini hanya bisa muat 1 bit. Kan 1 bit itu bisa merepresentasikan 2 nilai, yakni 0 dan 1 kan. Jadi karena di sini hanya berukuran 1 bit, kita masukkan 0 dan 1. Sedangkan buat yang baris horizontal ini, dia itu bisa merepresentasikan 2 bit karena terdapat 4 buah kolom gitu kan. Berarti bisa 00, bisa 01, 11 atau 10. Nah, kalau kalian perhatiin kan urutannya ini agak lain. Dia 00 terus 01 terus 11 dulu baru 10, bukan 10 dulu baru 11. Ini alasannya kenapa? Itu karena dari sisi teori, keymap ini mengikuti kaidahnya gray code. Jadi gray code itu dari satu kolom ke kolom lain itu harus terjadi perubahan inputnya, perubahan nilai bitnya itu hanya 1 buah. Gini. Jadi kalau di sini kan 01 ke 11 yang berubahnya hanya bit yang sininya aja. Sedangkan kalau misalnya 01 ke 10 itu berubah 22 dan itu bakal ngaruh ke pengelompokannya jadi salah gitu. Jadi dalam kalian membuat keymap itu pastikan urutannya itu sama kayak gini. Nah, setelah kalian udah ngisi nilai-nilai bitnya 01 sama 00 sampai 11, itu kalian perlu tentuin yang mana yang mendapatkan, kalian perlu nentuin mapping inputnya itu ke sebelah mana. Contohnya, di sini kan A2 ini merupakan most significant bit, nilainya itu 2/2. Dan sedangkan kalau A0 itu least significant bit atau nilainya 2/0 kan representasinya dalam biner. Nah, jadi karena adanya perbedaan ini, dalam kalian menyusun keymap, urutan di mana kalian meletakkan input itu bakal ngaruh cara kalian baca keymapnya. Contohnya, misalnya gue kan pembacaan biner itu dimulai dari most significant bit kan. Jadi kalau misalkan gue taruh most significant bitnya itu di sebelah sini, A2 di sini, A1. Jadi maksudnya nilai bit pertama itu punya A2, nilai keduanya punya A1, berarti di sini punya A0, gitu kan. Jadi karena most significant bitnya berada di baris horizontal, gue bacanya itu dari horizontal dulu. Jadi buat contohnya, buat baca 110, gue bacanya dari A2 dulu, 1 1 0, 1 1 0, berarti di sini. Gitu. Tapi kalau gue urutinnya A2-nya itu di sebelah, kalau A2-nya itu di sebelah yang baris vertikal ini, dan A1 A0 di sini. Nah, itu bakal juga berbeda cara bacanya. Dimana A2 sekarang gue bacanya vertikalnya dulu. Misalkan untuk 110 tadi, gue bacanya dari A2, berarti A2-nya di satunya di sini, terus 10, A1-nya 1, 0-nya sini. Nah, nampak kan kalau lokasinya itu beda, yang tadi itu di sini. Jadi ini bakal pengaruh ke hasil akhirnya atau enggak, itu enggak. Hasil akhir dari keymap itu bakal sama asal kalian buatnya benar. Tapi dari dimana kalian menentukan bitnya itu bakal nentuin bentuk keymapnya. Tapi itu nggak masalah. Yang penting hasil output akhirnya berupa rumus booleannya itu benar. Gitu. Jadi cara membaca matrice keymap, truth table ke keymap, itu kita lihat nilai outputnya pada indeks tersebut. Jadi contohnya di sini, indeks 000, yakni 0, 0, 0, itu outputnya kan 1. Berarti gue di sini tulis 1. Kemudian 0, 0, 1, berarti A2-nya 0, A1-nya 0, A0-nya 1, itu nilai 1. Untuk 0, 1, 0, berarti 0, 1, 0, itu nilainya 1. Untuk 0, 1, 1, itu nilainya 1. Untuk 1, 0, 0, berarti dari A2-nya itu 1, terus 0, terus 0, itu nilainya 0. Berarti gue tulisnya di sini 0. Kemudian 1, 0, 1, itu nilainya 1. Kemudian 1, 1, 0, nilainya 0. Dan 1, 1, 1, 1, 1, 1, itu nilainya 0. Oke. Jadi dengan buat yang kayak gini, udah mentranslate si truth table menjadi keymap. Sekarang kita perlu menentukan rumus dari keymapnya itu. Jadi caranya gimana? Kita perlu kelompokin. Jadi kaidahnya dalam mengelompokkan itu, karena ini kita menggunakan minterm, yang kita kelompokkan itu yang sama-sama nilainya 1. Contohnya kayak gini. Ini kan di 000 itu nilainya 1 outputnya, dan di 001 juga outputnya 1. Berarti bisa gue kelompokin. Gitu. Gue kotakin. Nah, buat kaidah pengkotakannya itu, ukuran dari kotak harus 2/n. Jadi ukurannya harus 2/n atau perpangkatan dari 2. Jadi kotaknya itu bisa berukuran 2/0 atau 1, 2/1 atau 2, 2/2 atau 4, 2/3 atau 8, atau 2/4 atau 16. Jadi memang wajib ukuran dari kotak, tiap-tiap kotak itu wajib antara ini aja.
Jadi misalkan kalau gue kelompokin menjadi 3, ini nggak boleh, invalid, karena 3 itu bukan merupakan perpakatan dari 2 gitu. Tapi kalau gue kelompokin menjadi 2 kayak tadi, ini benar. Kemudian kaidah selanjutnya itu pengelompokan key map itu adalah kita mengelompokkannya itu yang paling besar dan mengcover paling banyak output. Jadi tiap kelompok yang kalian buat itu namanya primary. Contohnya ini yang namanya primary. Tapi untuk membuat perumusan agar lebih sederhana, itu kita harus menggunakan essential primary. Essential primary itu adalah misalkan kayak gini. Kan ini primary, tapi ini juga di cover sama primary yang ini kan. Ini sama aja, udah tercover di dalam primary yang lebih besar, maka yang disebut essential primary itu yang besar ini. Yang berarti yang sini. Nah, itu dalam kaidah pengelompokan key map itu kita ngincar yang paling besar dan bisa ngelompokin paling banyak gitu. Karena hasil akhir dari persamaan kita bakal lebih sederhana kalau kayak gitu. Nah, jadi misalkan sesuai yang aturannya itu kita kelompokinnya langsung 4 nih. Kemudian yang buat yang satu lagi, ini kan udah kelompokin yang satu yang bagian sini. Masih ada satu yang belum dikelompokin. Gue bisa sebenarnya kelompokinnya itu kayak gini, langsung satu doang. Tapi ini nggak kurang sesuai dengan kaidah kedua kita, di mana kita mau cari essential primary yang bisa cover dua-duanya. Jadi gue bisa gunain input dari atas ini, output dari atas, buat cover yang bawah. Jadi nggak masalah kalau misalkan input di sini udah di cover sama yang essential primary yang ini, tapi masih bisa gue gunain buat cover yang bawah, asal sesuai dua kaidah tadi. Gitu. Jadi dari dua essential primary ini bisa kalian lihat pengelompokannya berdasarkan nilai A2, A1, dan A0. Contohnya di sini, yang kotak yang kuning, essential primary pertama, itu dia mengelompokkan di bagian A2 yang 0. Dia tidak mengelompokkan bagian bawahnya, tidak mengelompokkan pada A2 yang 1. Sekarang kita lihat dari sisi A1 dan A0-nya. Ketika A1-nya dan A0-nya itu 0, dia mengelompokkan. Ketika 0 dan 1 mengelompokkan, ketika 1 dan 1 mengelompokkan, ketika 1 dan 0 mengelompokkan. Artinya, nilai dari A1 dan A0 ini tidak penting, tidak dipedulikan dalam pengelompokan yang essential primary pertama. Artinya, pengelompokan yang pertama ini hanya bergantung pada nilai A2, di mana A2 itu harus 0. Maka bisa gue tulis kalau A2 harus 0, itu namanya A2 aksen. Gitu. Berarti satu kotak udah ditulis rumusnya, kita kasih tambah karena ini merupakan bentuk bin term atau sum of product. Kemudian kita kelompokin yang kedua. Yang kedua ini kan kita lihat A2-nya mau 0 mau 1 dia tetap dikelompokkan. Artinya nilai A2 ini tidak penting. Dia hanya mengelompokkan kalau nilai A1-nya itu 0 dan nilai A0-nya 1. Ini kita lihat hanya di kolom sini. Maka ini sama aja kayak A1 aksen A0. Karena dia A1 wajib 0 dan A0 wajib 1. Berarti rumus akhir dari proof table ini dapat gue tulis sebagai ini. A2 aksen plus A1 aksen A0. Gitu. Kemudian kita coba maksud ke kalau yang tadi itu jumlah input yang kita gunakan adalah 3, sekarang kita menggunakan 4 jumlah input. Jadi ukuran key map-nya itu kan bakal 2/4 atau 16. Jadi karena ukuran key map-nya ini 16, kita representasikan dengan key map berukuran 4x4. 4x4, sekarang kita mengassign nilai bitnya. Tetap mengikuti kaidah Gray code. Jadi di sini 00, 01, 11 dulu, baru 10. Sama kayak yang di sebelah bawah 00, 01, 11, 10. Jadi nampak ya perbedaannya. Kalau yang tadi itu karena 3 bit, yang di sini hanya 1 bit, itu nilainya hanya 0 atau enggak 1. Tapi sini dua-duanya itu nilainya 2 bit, baik horizontal maupun vertikal. Jadi dia perlu dua-duanya itu kombinasinya ada 4 gitu. Sekarang kita bisa menentukan di mana posisi A3, A2, A1 dan A0 yang kita mau. Jadi posisi most significant bit kalian itu bebas mau di horizontal atau vertikal, tapi aturannya itu adalah harus berbarengan dengan sebelahnya. Jadi A3 harus berbarengan dengan A2 dan A1 harus berbarengan dengan A0. Jadi gue contohnya buat A3 di sini, A2 di sini, A1 di sini, A0 di sini. Berarti pembacaannya itu bakal dimulai dari A3, berarti baca sini dulu, terus baca A2, terus baca A1, terus baca A0. Gitu. Jadi min termnya kita masukin dulu. Nah, kita udah menyesuaikan dengan min term ini, kita masukkan ke dalam truth table. Sekarang kita bisa memasukkan nilai output dari truth table ini ke dalam key map. Kita baca dari A3 ke A2 ke A1 ke A0.
Berarti untuk 0000, 0000 itu nilainya 1, 0001 itu nilainya 0, 0010, 0010 nilainya 1, 0011 nilainya 0. Nah, jadi kita udah mentranslate truth table ini menjadi key map. Sekarang kita tinggal mengelompokkan essential prime implicannya. Jadi dalam pengelompokan prime implican di key map itu kan udah dijelasin juga di video sebelumnya itu kalau key map ini sebenarnya tersambung dari kiri ke kanan, atas dan bawah. Jadi gue bisa narik dari ujung ke ujung. Jadi gue bisa narik dari sini ke sini. Gue bisa narik 4. Dan di sini gue bisa narik 4. Nah, yang di sini gue nggak boleh narik 3 karena 3 bukan perpakatan dari 2, tapi gue boleh narik dari sini 4. Nah, kemudian yang terakhir kita kelompokin yang 2. Oke, jadi sekarang kita bisa tulisin masing-masing perumusan dari setiap essential prime implicannya. Kalau kita perhatikan, nilai A3 dan A2 ini tidak mempengaruhi di mana dia kotaknya, di mana dia dikelompokkan. Kalau A3-nya 00 maupun 11 itu sama saja. Dia hanya melihat ketika A1 dan A0 itu keduanya bernilai 0. Maka bisa ditulis itu A1 aksen, A0 aksen. Tambah, yang selanjutnya kita lihat yang kotak hijau, itu 00, 00, dan 10, 00. Kita bisa lihat kalau nilai A3 dan A2-nya itu keduanya bernilai 0, baru dia dikelompokin. Ketika salah satunya bernilai 1 itu nggak dikelompokin. Kemudian kalau kita lihat dari A1 dan A0-nya itu, dia hanya mengelompokkan kalau nilai si A0 bukan 1. Berarti bisa kita simpulkan, dia hanya mengelompokkan kalau nilai A3-nya itu 0 atau A3 aksen, A2-nya aksen, dan A0 aksen. Karena nilai A1 ini tidak dipertimbangkan. Mau dia nilainya 0 atau 1 tetap dikelompokkan. Untuk kotak yang hitam itu, nilai dari A2 tidak dipertimbangkan, maupun 1 maupun 0 dia tetap dikelompokkan. Yang A3 itu hanya dikelompokkan ketika dia bernilai 1, dan yang A1 itu, dan dia hanya mengelompokkan kalau A1-nya itu bernilai 0. Berarti bisa kita tuliskan rumusnya itu A3 A1 aksen. Yang kotak putih, untuk yang kotak putih itu hanya ketika A1 dan A0-nya itu keduanya bernilai 1, dan nilai dari A2-nya itu bernilai 1. Nilai A3 tidak dipertimbangkan, berarti bisa kita tulis sebagai A2, A1, A0. Nah, jadi kita dapat rumus paling sederhana dari truth table yang di sini. Kalau di sebelumnya kita udah mengelompokkan itu berdasarkan min term, sekarang kita bakal coba mengelompokkannya itu berdasarkan max term. Jadi aslinya ini opsional, kalian bisa ubah menjadi min term. Berarti kan untuk max term itu 0, 2, dan 3. Berarti yang punya sini itu nilainya 0, di 2 itu nilainya 0, dan di 3 nilainya 0, sisanya 1. Nah, ini akan setara dengan min term dari 1, 4, 5, 6, 7. Karena nilai yang pada indeks 1, 4, 5, 6, 7 itu kan 1, dan itu berarti dia merupakan min term gitu. Tapi untuk yang pengen tahu dengan proses pembuatan key map dengan penaturan max term itu kurang lebih sama. Mungkin bisa gue demonstrasiin. Berarti di 000 itu 0, di 0011, di 010 itu 0, di 0111 itu 0, dan sisanya 1. Nah, perbedaannya kalau kita mengelompokkan secara max term, ini yang kita kelompokkan itu yang bagian 0-nya. Kalau di max term, yang kita kelompokkan adalah yang sama-sama 0. Jadi yang ini sama yang ini, menggunakan kaidah key map. Nah, jadi bisa kita turunkan persamaannya. Kalau yang kotak kuning itu kan terjadi kalau A0-nya itu 0 dan A2-nya itu 0. Berarti A2 aksen, A0 aksen. Tambah yang kotak biru itu terjadi ketika A2-nya 0 dan A1-nya 1. Jadi A2 aksen, A1. Nah, ini kan masih bentuk min term. Kita perlu mengubahnya menjadi bentuk max term-nya, yakni dari sum of product menjadi product of sum. Caranya gimana? Menggunakan aturan De Morgan. Berarti kita invert semuanya dan mengubah lambang OR menjadi N, lambang N menjadi OR. Berarti kita ubah jadi A2 tambah A0.
kali dengan A2 ditambah A1 aksen. Nah, setelah kita De Morgan, kita dapat bentuk yang product of sum-nya. Gitu. Jadi buat modul 3 sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya.